Seperti yang udah kita sindir di HTML5, ada banyak sekali tag-tag baru. Dan untuk tag-tag utamanya sangat berguna untuk membuat kode kita lebih bersih dan lebih jelas strukturnya dari sebelumnya. Kalau pada versi HTML sebelumnya, kita menggunakan ID seperti ini biasanya untuk mendefinisikan bagian masing-masing. Pada HTML5 ada hal yang sangat berguna. Langsung aja kita lihat. Untuk menjelaskan bagian penting atau bagian header pada website kita tidak perlu lagi menulis div ID sama dengan header seperti ini, tapi kita punya tag baru yang namanya header. Ditutup dengan header juga tentunya, jadi teman-teman lihat sekarang jauh lebih bersih. Berarti tugas kita sekarang di bagian CSS-nya kita tidak lagi menggunakan ID, tapi langsung tag-nya seperti ini. Kalau kita refresh, pastikan hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Lanjut ke bagian berikutnya, untuk menentukan bagian menu atau bagian navigasi, kita bisa menggunakan tag nav langsung seperti ini. Tentu ditutup dengan tag nav juga, dan hasilnya tetap sama. Tentu sekarang CSS-nya hilang, sama seperti tugas sebelumnya kita menghilangkan tanda pagar, karena tanda pagar untuk menjelaskan ID. Sementara kita tidak lagi menggunakan ID di sini, tapi langsung nama tag-nya. Ke bagian berikutnya di bagian konten, untuk konten utama bisa ditebak, dia nama tag-nya adalah tag main, dan ditutup dengan tag main juga. Sementara untuk tag sampingan atau sidebar, kita menggunakan tag aside seperti ini dan ditutup dengan tag aside tentunya. Dan bagian konten paling terakhir, lebih mudah ditebak lagi, adalah footer untuk mendefinisikan bagian footer. Teman-teman lihat yang tadinya kita memerlukan ID di setiap bagiannya jauh lebih bersih sekarang. Dan kalau teman-teman tetap mau menggunakan ID, tetap menggunakan div, sama sekali nggak ada masalah, tidak ada paksaan dalam menggunakan tag-tag baru di HTML5. Lanjut lagi, ada dua tag lagi pada video ini, yaitu tag artikel dan tag section. Artikel sendiri kita gunakan untuk teoritisnya, kita gunain dia di bagian yang independen, di mana maksudnya kita di dalam artikel ini kita bisa punya bagian header lagi, kita punya bagian footer lagi, jadi benar-benar istilahnya kayak terlepas gitu dari konten yang lain. Jadi langsung aja untuk mendefinisikan bagian ini, saya akan menggunakan tag artikel di sini. Dan tentu harus kita tutup juga seperti biasa. Jadi nanti anggap teman-teman punya satu hal lagi yang berbeda, seperti konten ini kita bisa lagi menggunakan artikel, dan di dalam artikel sendiri kita bisa menggunakan H1 lagi, kita bisa menggunakan H2 dan seterusnya. Lalu satu tag berikutnya lagi yang cukup baru, yaitu tag section. Tag section ini kita gunakan untuk membagi-bagi ketika ada konten yang mirip seperti ini. Jadi kita punya beberapa konten H2 dan P seperti ini yang kita bungkus di div masing-masing. Nah, di sini biasanya section datang. Jadi kita akan mengganti semuanya dengan tag section, mulai dari tag pembuka dan juga tag penutupnya. Itu dia penggunaan dari artikel dan section. Kita juga udah ngelihat tentang footer, aside, main, nav, dan juga header. Kita akan hilangkan bagian tanda pagarnya dan juga nama-nama lain. Dan pastinya ini bukan sidebar tapi aside. Dan sekarang kita butuh mengubah bagian yang di bawahnya juga. Begitu juga dengan footer. Itu dia sangat simple tag-tag baru yang ada di HTML5.